نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan untuk kajian sesi terakhir pada rangkaian daurah di kota Madiun. Kita mau membahas tentang dua penyakit hati, yaitu syubhat dan syahwat. Sebelumnya kita perlu mengenali terlebih dahulu tentang kondisi hati yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang ma'ruf, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa dalam raga ini ada segumpal daging. Kalau baik-baik semuanya, jahat-jahat semuanya. Ala wahyal qalb, itu adalah al-qalbu. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu seperti raja, sedangkan anggota badan yang lain adalah pasukannya. Baik dan buruknya raja tergantung dengan kondisi, baik dan buruknya pasukan tergantung dengan kondisi rajanya. Hadis ini dan riwayat yang tadi kita baca memberikan sebuah pelajaran bahwa keberadaan batin itulah yang menentukan baik dan buruknya manusia. Sehingga hati yang baik akan memberikan pengaruh aktivitas badan yang baik. Dan sebaliknya, hati yang buruk akan memberikan pengaruh yang buruk. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menjelaskan alasan mengapa Allah memilih para sahabat sebagai teman Nabi SAW dalam perjuangan. Semua manusia dilahirkan oleh Allah tanpa bisa menentukan kapan waktu lahirnya. Walaupun semuanya beriman. Anda beriman lahir 14 abad pasca Rasulullah SAW. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, andaikan saya hidup di zaman Nabi SAW, kira-kira saya jadi apa? Sehingga kalau saya hidup di zaman Rasulullah SAW, akan saya perjuangkan dakwah Nabi SAW. Nabi SAW akan saya lindungi dengan raga saya. Saya akan jadi tameng hidup bagi Nabi SAW dan seterusnya. Mungkin ada sebagian orang yang berpikir seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah orang seperti kamu ini layak untuk menjadi sahabat atau tidak? Karena sahabat itu manusia pilihan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu menciptakan siapa saja yang dia kehendaki dan dia memilih siapa saja yang dia kehendaki. Nah, Ibnu Mas'ud pernah menjelaskan alasan kenapa ada manusia yang dipilih oleh Allah sebagai sahabat. Kata beliau, innallaha yanzuru ila qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala melihat ke arah hati semua hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qalbi ibadihi. Lalu Allah jumpai hati yang terbaik adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhtarahu Allahu birisalatih. Lalu Allah pilih beliau untuk menjadi rasulnya. Tsumma nadhara ila qulubil ibad. Kemudian Allah melihat ke hati para hambanya. Fawajada quluba ashabihi qalba khaira qalbin nas. Kemudian Allah jumpai hati para sahabatnya merupakan hati yang terbaik. Fakhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih mereka
untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan keterangan ini, maka kita mendapatkan kesimpulan bagaimana? Allah pilih para sahabat menjadi manusia terbaik pasca Nabi karena apa? Hati mereka terbaik. Karena hati mereka terbaik. Sehingga keistimewaan seperti itu tidak mungkin bisa ditiru. Maka kenapa kita tidak dilahirkan di zaman Nabi SAW, padahal kita mukmin, ahlu sunnah, siap berjuang dan seterusnya? Bukan karena masalah waktu, bukan karena masalah waktu lahir. Kenapa kita tidak dilahirkan di zaman tabi'in yang termasuk kurun mufaddalah, atau di zaman tabi'ut tabi'in yang juga termasuk generasi terbaik? Generasi terbaik ada berapa? 3. Yang pertama, yang kedua tabi'in, selanjutnya tabi'in. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, lalu generasi setelahnya lagi. Kenapa kita tidak dilahirkan di generasi-generasi terbaik itu? Padahal kita mukmin ahlus sunnah. Bukan karena masalah waktu, tapi karena masalah hati kita tidak lebih baik daripada mereka. Sehingga para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan generasi atba'ut tabi'in adalah manusia yang punya hati jauh lebih baik dibandingkan generasi setelahnya. Selanjutnya, di saat yang sama, di sana ada hati yang sehat. Posisi hati yang sehat itu hati yang dia bisa mewarnai kehidupannya karena latar belakang iman kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang siapa bisa melakukannya, maka berarti dalam hatinya telah merasakan nikmatnya iman. 3 hal itu apa saja? 1. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi 2 hal yang paling dia cintai dibandingkan selainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai orang lain, landasannya cuma 1. Saya mencintai orang ini karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak ingin untuk kembali dilemparkan ke dalam neraka. Apabila dalam diri seorang hamba cinta dan bencinya, di sini kan ada 2 hal yang disebutkan. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang alasannya karena Allah. Dia benci kepada sesuatu alasannya karena dia tidak ingin masuk neraka. Apabila benci dan cintanya karena Allah, maka yang bersangkutan akan mendapatkan manisnya iman. Dan orang yang bisa merasakan manisnya iman karena hatinya sehat. Sebagaimana manusia yang sehat akan bisa merasakan rasa dari makanan. Kita kalau sehat rasanya apa, Pak? Menikmati sesuatu sesuai aslinya. Gurih terasa gurih, manis terasa manis, asam terasa asam. Kenapa? Lidahnya sehat, raganya sehat. Tapi kalau orang dalam kondisi sakit, semua terasa pahit. Soto pahit, sate pahit, siti tambah pahit, karena sakit. Tapi kalau orang sehat, dia bisa merasakan kenikmatan itu. Karena itu Nabi SAW menyebut orang yang hatinya sehat bisa merasakan kelezatan iman. Sehingga ketika dia sehat, ibadah terasa sehat, terasa enak, terasa nyaman, ketaatan terasa nyaman, membaca Quran dia bisa merasakan pengaruh dari tadabbur Al-Quran dan seterusnya. Itulah tingkatan kesehatan hati. Baik. Selanjutnya,
Di sana ada orang yang hatinya sakit. Dan mengenai fenomena hati yang sakit, di banyak ayat telah Allah sebutkan. Di antaranya di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada." Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit dalam hatinya. Orang munafik juga demikian. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang punya penyakit hati. Allah Taala berfirman, "La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila." Kalau orang munafik dan orang yang punya penyakit dalam hatinya, mereka tidak menghentikan praktek buruk yang mereka lakukan, maka kami akan berikan kekuatan bagimu wahai Muhammad, lalu kami perintahkan kamu untuk mengalahkan mereka sehingga mereka terusir dari Madinah. Mengenai fenomena tentang orang yang punya penyakit hati ada dalam Al-Quran. Baik. Kemudian di sana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ada manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nutrisi batin. Yang dengan nutrisi batin itu dia seperti mendapatkan booster sehingga sifat baiknya hati meningkat. Contohnya siapa, Pak? Orang beriman yang mereka ketika mendapatkan siraman rohani, imannya semakin naik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman agar semakin bertambah iman mereka di samping iman yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala menurunkan as-sakinah. Dan as-sakinah ini nutrisi bagi batin. Sehingga dengan booster as-sakinah, iman seorang bisa semakin meningkat. Ketika imannya meningkat, berarti apa? Hatinya bertambah sehat. Dengan nutrisi tadi, maka hatinya semakin sehat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma imanihim, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah mereka miliki. Baik. Di mana Bapak bisa mendapatkan as-sakinah? Di mana, Pak? Di majelis ilmu, di tempat pengajian. Kita bisa mendapatkan as-sakinah di tempat pengajian. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah ta'ala. Coba. Assalamualaikum. Berdiri. Usia berapa? Kelas berapa? Kelas 7. Coba baca hadisnya. Nah. Boleh maju? Baca hadisnya. Majtama'a qaumun. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa liya'budullah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafazatuhumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Masya Allah. Hafal ini dari mana? Di sekolah atau di rumah? Di rumah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kelas 7 ya? Kelas? 3. Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 SMA. Baik. Janji Nabi SAW bagi mereka yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka belajar, diberi oleh Allah apa?
illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan as-sakinah. Apa manfaat sakinah? Tadi, dengan keberadaan as-sakinah, iman seorang hamba akan bisa meningkat. Baik. Di ayat yang lain, tepatnya di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbedaan yang terjadi antara orang beriman dan orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 124, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ketika diturunkan satu surat yang baru, faminhum, di antara mereka orang-orang munafik, may yaqulu, ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang imannya bertambah? Siapa di antara kalian yang imannya bertambah ketika ada surat yang baru yang turun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perkataan siapa ini? Orang munafik. Orang munafik ngomong kayak gini tujuannya apa, Pak? Nyinyir terhadap ayat. Jadi saat ada ayat yang baru turun, surat yang baru turun, orang munafik dengan sesama munafik mereka bilang, ada enggak yang imannya tambah? Coba ini ada ayat baru yang turun, ada enggak yang imannya tambah? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang yang beriman, fazadathum imana, maka imannya mereka bertambah, wa hum yastabsyirun, dan mereka semakin bahagia. Turunnya ayat baru, turunnya surat yang baru yang sebelumnya belum pernah didengar oleh manusia, lalu setelah itu Allah turunkan, menambah iman bagi orang mukmin. Faktornya apa, Pak? Karena menambah ilmu. Dengan adanya ayat baru tadi, orang baru tahu, oh, sekarang ada aturan baru seperti ini. Ini datang dari Allah. Maka pengetahuan dia bertambah. Di saat pengetahuan dia bertambah, ilmu dia bertambah, disebut oleh Allah, fazadathum imana. Iman mereka bertambah. Sehingga ilmu menambah iman. Wahum yastabsyirun, dan mereka bergembira. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka menerima ilmu baru tadi. Mereka merasa bersyukur dapat ilmu yang baru. Sebab ada orang yang menerima ilmu baru, tapi dia sumpek. Kenapa ada kayak gini? Kok nggak boleh ya? Padahal biasanya nggak apa-apa. Kata ustadz yang lain nggak apa-apa. Kata kiai itu nggak apa-apa. Kok tiba-tiba ini dikatakan nggak boleh? Wah, nggak bener ini. Ada sebagian orang yang ketika menerima pengajian, dia merasa sumpek, dia merasa nggak enak, dia merasa nggak nyaman. Itu imannya tidak bertambah. Tapi kondisinya seperti yang kedua. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang yang punya penyakit dalam hatinya, maka dengan bertambahnya pelajaran yang dia terima, adanya ayat baru tadi, justru akan semakin menambah noda dalam hatinya, wa matu wa hum kafirun, dan dia mati dalam kondisi kafir. Ketika dia mendapatkan nasihat yang baru, bukannya dia bergembira, tapi dia malah benci, dia enggak suka, waliyadzubillah, dan itu disebut oleh Allah semakin menambah kotoran dalam batinnya. Baik. Ada fenomena orang yang ketika dia hadir di majelis ilmu mendapatkan penjelasan yang baru tentang masalah halal haram, tentang masalah mana yang wajib, mana yang sunnah, tentang masalah bimbingan syariat. Begitu dia mendapatkan sesuatu yang baru, dia merasa senang dan bahagia. Terima kasih Pak Ustadz, baru hari ini saya tahu kalau selama ini saya salah. Terima kasih Pak Ustadz, baru tahu saya kalau ini ternyata haram. Insya Allah akan saya tinggalkan. Itu pengaruh apa? Bertambahnya iman.
Sehingga keberadaan ilmu baru yang tadi dia terima membuat dia semakin yakin dengan kebenaran yang dia terima, imannya bertambah. Sebaliknya ada orang ketika dia begitu mengikuti pengajian, mengetahui sesuatu yang baru, kok gak boleh ya, gak bener ini yang ngomong, katanya haram, wah ini aliran baru yang kayak gini, dan seterusnya. Dia gak terima dengan apa yang dia dapatkan. Maka orang seperti ini justru pengajian tadi menambah kotoran dalam hatinya. Maka jamaah, ilmu bisa menambah iman atau bisa menambah kotoran tergantung bagaimana cara orang itu merespon. Orang kafir makin kafir ketika ada ayat yang baru. Sehingga ada 10 ayat yang diturunkan oleh Allah. Orang kafir ini menolak 10 ayat tadi. Begitu Allah turunkan 30 ayat berikutnya, orang kafir ini jadi menolak 40 ayat. Maka dia makin kafir. Yang sebelumnya menolak 10 ayat, sekarang dia menolak 40 ayat. Maka dia makin kafir. Paham Pak? Sehingga sebelumnya menolak 10, sekarang jadi menolak makin banyak. Maka status kafirnya makin bertambah. Itu yang dimaksud fazadathum rijsan ila rijsihim. Bertambahlah kotoran di samping kotoran yang sudah ada pada diri mereka. Baik. Dari apa yang tadi kita sebutkan, di sini kita mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama, bahwa kondisi baik dan buruknya hamba tergantung dari suasana batin. Yang kedua, ada fenomena hati yang sehat, di mana salah satu di antara ciri hati yang sehat itu adalah hati ini bisa merasakan lezatnya iman. Dia bisa merasakan lezatnya ketaatan. Yang ketiga, ada fenomena hati yang sakit, di mana hati yang sakit ini tertutupi untuk bisa mendapatkan manfaat dari kebaikan, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang munafik. Dan hati ini bisa semakin parah sakitnya apabila datang kebenaran kemudian dia menolaknya, maka akan semakin menambah kotoran dalam hatinya. Dan di sana ada nutrisi yang bisa menambah iman. Catatan yang keempat, nutrisi yang bisa menambah iman itu terjadi karena apa? Dia mendapatkan pemahaman yang baru dalam masalah agama, dia mengerjakan ketaatan, sehingga Allah tambahkan iman dalam hatinya. Seperti orang yang melakukan kegiatan kajian lalu Allah tambahkan as-sakinah. Atau seperti orang yang mendapatkan ilmu baru saat dia membaca buku atau membaca ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan iman dalam dirinya. Baik. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah, lalu apa yang bisa menyebabkan hati itu semakin rusak? Sumber penyakit hati itu apa? Sumber penyakit hati muaranya pada 2 hal. Yang pertama adalah penyakit syahwat, dan yang kedua penyakit syubhat. Dan 2 potensi ini sudah pernah disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Inna mimma akhsha 'alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan." Nabi SAW mengatakan, "Inna mimma akhsha 'alaikum." Di antara yang aku takutkan menimpa kalian adalah syahwatul ghayyi, syahwat yang mengajak untuk maksiat. Disebut dengan syahwatul ghayyi, syahwat ghayyu yang mengajak kepada maksiat. Fi butunikum wa furujikum, yaitu syahwat yang mengajak maksiat berkaitan dengan maksiat perut atau maksiat kemaluan. Wa mudillatil fitan, dan fitnah yang menyesatkan. Dah? Kita fokus pada 2 hadis, pada 1 hadis ini.
Boleh ditulis ya. Nabi SAW takut dua hal yang menimpa umatnya. Satu apa? Syahwatul ghayyi. Anda tulis syahwatul ghayyi. Dalam kurung syahwat yang mengajak maksiat. Dalam urusan perut dan kemaluan. Yang kedua, mudillatul fitan. Fitnah yang mengajak orang untuk jadi dolal, mengajak orang untuk sesat. Ad-dolal artinya apa? Kesesatan. Sudah? Baik. Sekarang kita bahas dulu. Di sana ada ilmu nafi dan ada amal saleh. Sumber ilmu nafi itu apa? Al-huda. Sumber ilmu nafi adalah al-huda. Sumber amal saleh apa? Ar-rusydu. Sumbernya ar-rusydu. Al-huda lawannya ad-dhalal. Ar-rusydu lawannya al-ghayyu. Khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun punya dua gelar, ar-rasyidun al-mahdiyun, karena mereka punya ar-rusydu dan mereka punya al-huda. Sudah? Sedangkan lawan dari ar-rusydu tadi apa? Al-ghayyu. Lawan dari al-huda ad-dhalal. May yahdihillah fala mudhillalah. Lawan dari ar-rusydu, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Sudah? Al-huda itu sumber ilmu yang bermanfaat. Sehingga kalau orang mendapatkan al-huda dalam kurung petunjuk, maka dia punya pemahaman yang benar. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ar-rusydu adalah sumber amal soleh. Sehingga kalau orang punya ar-rusydu, maka dia terhindar dari al-ghayyu. Paham? Dan al-ghayyu ini sebabnya adalah karena orang mengikuti syahwat. Maka disebut oleh Nabi SAW syahwatil ghayyi. Syahwat yang mengajak orang kepada al-ghayyu. Al-ghayyu tadi apa? Maksiat. Bisa diulang ya? Kita ulang ya. Di sana ada apa? Al-huda. Apa lawan al-huda? Ad-dhalal. Ad-dhalal. Orang kalau mendapatkan al-huda pengaruhnya apa? Dia punya ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu apa sih Pak? Ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar. Ilmu yang bermanfaat itu artinya apa? Pemahaman yang benar. Sehingga misalnya Bapak punya ilmu sholat itu wajib, Jumatan itu wajib, ibu-ibu paham menutup aurat itu wajib. Itu namanya apa? Ilmu yang bermanfaat. Dari mana Anda bisa mendapatkan ini? Dari pengajian. Di pengajian disampaikan ini. Berarti Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka jadilah Anda orang yang mendapatkan petunjuk. Baik. Yang kedua, di sana ada al-ghayyu. Al-ghayyu itu apa? Sesat dalam perbuatan. Sebabnya apa? Karena yang bersangkutan tidak mendapatkan ar-rusydu. Baik. Nah, sumber penyakit hati, syahwat dan syubhat itu bertolak belakang dengan al-huda war-rusydu. Syahwat itu bertolak belakang dengan ar-rusydu. Maka syahwat mengarahkan orang menuju al-ghayyu, dan syubhat
menghalangi orang untuk mendapatkan al-huda. Sehingga disebabkan karena syubhat, maka orang akan menjadi dolal. Bisa dipahami ya? Baik. Perlu ditulis nggak? Nggak perlu kan? Perlu pakai papan tulis? Nggak perlu kan? Insya Allah bisa nyatat sendiri ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, penyakit syahwat akan mengajak orang untuk maksiat. Dan posisi syahwat semacam ini muncul disebabkan karena orang menuruti semua keinginan hawa nafsunya. Makanya manusia yang dia tidak kenal halal haram, kemudian ingin menuruti semua keinginannya, akan berani untuk mengambil semua hal yang dia inginkan karena penyakit syahwat. Sedangkan penyakit syubhat, dakhalan nas, akan menyebabkan manusia untuk meragukan kebenaran dan membuat orang sampai tidak kenal mana yang benar, mana yang salah. Sehingga disebabkan karena penyakit syubhat, manusia akan terjerumus ke dalam kesesatan. Ibnu Qayyim mengatakan, boleh dicatat, pintu masuk neraka yang mengantar manusia kepada neraka ada 3. Yang pertama, pintu syubhat. Kata beliau, aurathat syakkan fi dinillah. Pintu syubhat akan membuat orang ragu dengan kebenaran agama Allah. Yang kedua, wa babu syahwatin, pintu syahwat, aurathat taqdimal hawa ala ta'atihi wa mardatihi. Ini akan menyebabkan dia lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada ketaatan kepada Allah dan ridhonya. Kita ulangi ya. Manusia masuk neraka karena apa? Dari 3 pintu. Yang pertama apa? Pintu syahwat. Apa kata beliau? Membuat orang ragu dengan kebenaran agama Allah. Namanya apa ini? Pintu syubhat. Yang kedua, pintu syahwat, yang menyebabkan orang lebih mendahulukan nafsu daripada ridha Allah dan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, wa babu ghadabin, pintu amarah, aurasal udwan ala khalqihi. Ini yang menyebabkan manusia bermusuhan dengan makhluk yang lain. Baik. Bisa jadi ada orang yang selamat dari pintu 1, selamat dari pintu 2, tapi dia gagal di pintu 3. Contohnya Pak, Anda bisa lihat misalnya, ada sebagian orang yang manhajnya bagus, dia rajin ibadah, dia bukan tipe pemalas, artinya dia bisa melawan syubhatnya. Tapi di saat yang sama dia diliputi dengan amarah, benci dengan yang lain. Nah, pada saat dia benci kepada yang lain, semuanya dianggap musuh. Akhirnya orang ini menilai bahwasanya orang ini musuh bagi yang lain. Dan ada banyak orang yang kondisinya seperti itu. Baik. Selanjutnya kita akan melihat lalu apa solusi yang bisa dilakukan ketika seseorang terjangkiti 2 penyakit ini. Setelah kita paham sumber penyakit hati adalah syahwat, syubhat dan amarah, lalu apa yang bisa kita gunakan sebagai pengendali agar ini tidak semakin parah? Yang pertama, untuk penyakit syahwat, pengendali yang paling efektif adalah menanamkan keyakinan
bahwa setiap perbuatan hamba akan dihisab. Menanamkan keyakinan bahwa setiap perbuatan hamba akan dihisab. Sehingga dengan keyakinan ini, maka sang hamba akan lebih berhati-hati. Dia diberitahu, Bapak kalau mengambil harta haram seperti ini, nanti Bapak akan diazab di hari kiamat. Kalau kamu mengambil cara seperti ini, nanti kamu akan disiksa seperti ini, dan seterusnya. Oleh karena itulah, dengan membaca dalil-dalil tentang fadail a'mal, dalil-dalil tentang ancaman, itu akan membuat orang jadi lebih bisa mengendalikan diri dari penyakit syahwat. Dan untuk bisa memahami itu, maka mereka perlu membaca aneka penjelasan yang disampaikan dalam dalil tentang janji dan ancaman. Ada sebagian orang yang malas qiyamul lail, malas untuk berpuasa sunnah, malas untuk sedekah, malas untuk sholat sunnah. Begitu dibacakan tentang fadail a'mal, muncul motivasi dalam dirinya. Saya ingin mengerjakan ini, saya ingin mengerjakan ini, dan seterusnya. Sepanjang dia masih punya iman, penjelasan tentang fadail a'mal akan bermanfaat baginya. Karena orang mukmin, dia yakin ada balasan indah ketika dia harus meninggalkan kenikmatan syahwat, nanti akan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih nikmat. Batinnya merasa yakin, saya tinggalkan kenikmatan ini karena nanti akan ada kenikmatan yang lebih besar. Ketika ada iman dalam hatinya, maka dia akan tertarik untuk melakukan perbuatan tadi. Dah? Lalu yang jadi pertanyaan, kalau saya mau membaca fadail a'mal, kira-kira buku apa Pak yang tepat? Karena katanya kan buku yang beredar di tempat kita dengan judul fadail a'mal itu banyak hadis dhaif, banyak hadis maudhu, banyak hadis palsu, dan seterusnya. Sehingga kita tidak perlu membaca buku yang seperti itu. Terus kira-kira buku apa yang bisa menggantikannya? Ada satu buku yang ditulis oleh Al-Mundhiri. Al-Mundhiri menulis buku yang berjudul At-Targhib wat-Tarhib. At-Targhib wat-Tarhib. At-Targhib artinya motivasi. At-Tarhib artinya yang nakut-nakuti. Dan itu berdasarkan riwayat yang sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah sudah memilah jadi dua. Ada sahih at-Targhib wat-Tarhib, dan sudah diterjemahkan. Maka kalau Bapak membaca buku At-Targhib wat-Tarhib, nanti Anda akan bisa menjumpai banyak hadis tentang motivasi, dan ada banyak hadis tentang nakut-nakuti. Dan ini yang bisa menghentikan syahwat. Inti syahwat kan dua. Satu apa? Malas berbuat taat. Yang kedua, semangat mengambil yang haram. Untuk penyakit malas berbuat taat perlu dikasih motivasi. Dorongannya apa? Dengan at-targhib. Kamu baca hadis-hadis yang berisi fadilah a'mal. Ada fadilah A, fadilah B, fadilah C, fadilah D. Ketika kau paham fadilah-fadilah itu, dan dia punya iman, dia yakin, dengan saya meninggalkan kenikmatan ini, saya akan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih indah. Itulah pengaruh at-targhib. Ketika orang melakukan perbuatan maksiat, melanggar yang dilarang, melanggar yang haram, maka dia perlu baca dalil tentang ancaman. Kau tidak boleh melakukan A, tidak boleh melakukan B, tidak boleh melakukan C. Ini semuanya adalah ancaman. Riba ancamannya seperti ini, zina ancamannya kayak gini, minum khamr ancamannya seperti ini, sehingga akan muncul rasa takut. Nah, mungkin salah satu di antara buku yang efektif untuk memberikan ancaman bagi hamba agar mau berhenti maksiat adalah kitab yang isinya kumpulan dosa-dosa besar. Contohnya kitab Al-Ghabair. Contohnya kitab Al-Ghabair. Dengan membaca kitab-kitab yang isinya kumpulan dosa-dosa besar,
maka orang akan punya rasa takut kepada maksiat. Dah? Ini solusi bagi mereka yang terjangkiti penyakit syahwat. Baik. Berikutnya kita beralih kepada solusi bagi mereka yang terjangkiti penyakit syubhat. Untuk penyakit syubhat. Penyakit syubhat artinya, syubhat secara makna bahasa artinya al-iltibas, sesuatu yang campur, sehingga tidak bisa dipisahkan antara satu unsur dengan unsur yang lain, antara yang bermanfaat dengan yang beracun. Maka bentuk penyakit syubhat dalam agama adalah racun pemikiran yang mempengaruhi seorang muslim sehingga dia ragu dengan kebenaran ajaran agamanya dan tidak bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Penyakit ini mempengaruhi keyakinan seorang muslim hingga pada puncaknya menyebabkan dirinya terbalik dalam menilai. Kebenaran dan kebatilan itu ada dalam realita. Dan orang yang punya penyakit syubhat, dia nanti terbalik dalam menilai. Yang benar dinilai salah, yang salah dinilai benar. Bahkan sampai mengubah hukum, seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ibnu Qayyim mengatakan, asyubhatu waridun yaridu alal qalbi yahulu bainahu wa baina inkishafil haqqi. Syubhat itu menyerang hati, yang akan menghalangi hati sehingga menutupinya dari hakikat kebenaran. Syubhat akan menyerang hati sehingga mempengaruhi hati lalu menutupinya dari hakikat kebenaran. Dampak buruknya ketika penyakit syubhat ini ada, maka dia akan selalu merasa benar dengan semua perbuatannya, walaupun jelas-jelas salah. Salah satu di antara fenomena yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada orang yang berbuat salah, jelas salah, tapi dia menyangka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sampai dikatakan oleh Allah Ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sampaikan wahai Muhammad, apakah kami perlu ceritakan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla, yaitu orang yang dhalla. Dhalla tadi apa, Pak? Lawan dari al-huda. Dia tidak mendapatkan al-huda. Kenapa dia enggak dapat al-huda? Karena penyakit syubhat. Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang yang tersesat usahanya, karena pemikirannya menyimpang. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara dia menyangka kalau dia sedang berbuat baik. Itu efek samping dari syubhat. Dia menilai semua perbuatannya pasti benar, walaupun jelas menyimpang. Karena itulah orang yang terjangkiti penyakit syubhat sulit untuk diingatkan. Sejuta nasihat akan sulit untuk dia terima, karena dia punya penyakit syubhat. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Maksiat mungkin bagi pelakunya untuk bertobat, sedangkan bid'ah tidak mungkin bagi pelakunya untuk bertobat. Karena tadi, kalau maksiat faktornya syahwat, dan ketika orang diingatkan dengan janji dan ancaman, bisa jadi dia sadar, oh nggak tahu ya mas kayak gini Pak, ada ancaman kayak gini, saya baru tahu ya Pak. Ada peluang untuk tobat.
Tapi kalau syubhat dan wujudnya tadi salah satunya adalah praktek bid'ah. Dia merasa benar dengan perbuatannya. Dan ini akan membuat orang itu sulit untuk mengakui kesalahannya. Bagaimana mungkin dia akan mengakui kesalahannya sementara yang bersangkutan merasa bahwasanya perbuatannya benar. Orang yang berbuat bid'ah selalu diiringi dengan keyakinan bahwa amalannya berpahala, sehingga dia tidak mungkin merasa bersalah. Ketika diingatkan itu tidak boleh dalam ajaran agama, dia akan mengelak karena dia merasa benar. Itulah mengapa para pelaku bid'ah susah untuk diajak bertobat. Selanjutnya, lalu bagaimana Pak cara untuk mengobati penyakit syubhat? Yang lebih sulit diobati yang mana? Syubhat atau syahwat? Yang lebih sulit diobati, syubhat atau syahwat? Hah? Ketika dua itu bercampur paling sulit. Kalau pada diri seseorang syahwat dan syubhat gabung, itu paling sulit. Sehingga dia akan berusaha untuk membenarkan syahwat, di saat yang sama dia berusaha untuk mempertahankan semua pemikirannya. Dan ada banyak orang yang seperti itu. Awalnya berasal dari syahwat, lalu dia cari syubhat. Contohnya Pak, banyak sekali pelaku-pelaku pelanggaran sosial itu merasa bahwasanya dia dalam kondisi benar karena dia terjamin oleh tokoh yang menjaminnya. Misalnya ya, ada orang korupsi. Korupsi itu syahwat atau syubhat? Korupsi, syahwat. Berawal dari apa? Syahwat. Keinginan pribadi untuk menguasai harta, memiliki harta yang bukan haknya, baik dengan cara minta kepada yang lain atau dengan melakukan manipulasi atau faktor yang lainnya. Sudah? Nah, seperti ini kan kemudian dia berusaha untuk mencari pembenar. Awalnya dia merasa ini salah, sehingga saat mengambil mungkin dipenuhi dengan rasa takut, deg-degan, jangan. Sudah? Lama-lama karena terbiasa, akhirnya menjadi hal yang biasa. Selanjutnya dia mencari pembenar. Pembenarnya apa? Banyak hal yang dia gunakan untuk pembenar. Satu, dia merasa terjamin dengan ibadah yang dia lakukan. Udahlah, kita kan punya sholat, kita punya zakat, kita punya sedekah, kita punya puasa, itu semuanya menghapus dosa. Sehingga yang penting rajin sholat, rajin tahajud, rajin ibadah, jangan lupa sedekah, insya Allah harta-harta ini akan kembali bersih sebagaimana semula. Dan ada banyak orang yang punya prinsip seperti itu. Coba Anda lihat bagaimana kejadian yang dialami oleh saudaranya Yusuf. Saudaranya Yusuf mengatakan, "Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Bunuh Yusuf atau lempar dia ke padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga nanti dia tidak mengganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, nanti setelah kita selesai membunuh Yusuf, kita akan bareng-bareng jadi orang soleh. Di saat merencanakan maksiat, dia punya keyakinan pasca maksiat ini kita akan beramal soleh, lalu amal soleh ini akan menghapus semua dosa kita. Dan itu akan membuat orang semakin berani untuk maksiat. Jadi ada orang yang misalnya dia korupsi, dia mengambil riba, dia mengambil harta haram, tapi dalam keyakinan dia tenang, nanti dipakai haji, dipakai umroh, kau berdoa di sana, minta kepada Allah ampunan dan pahala yang besar. Salat kamu di Masjidil Haram dilipatkan 100.000 kali. Salat kamu di Masjid Nabawi dilipatkan 1000 kali. Pelipatan-pelipatan itu akan menghapus semua dosamu.
sehingga kau pulang seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibumu, rumangsamu. Kapan itu terjadi? Karena memotivasi dirinya dengan amal soleh tadi. Yang kedua, dia merasa aman karena merasa sudah ada yang menjamin. Ini penyakitnya ahli kitab. Yahudi merasa aman karena dia terjamin. Nanti ketika kita di akhirat, kalaupun dimasukkan oleh Allah, itu hanya sebentar. Sepanjang kau mengakui penganut Nabi Daud, punya bintang David, kau akan diselamatkan ke surga. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Mereka mengatakan, kau tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Sehingga membuat mereka makin berani untuk berbuat maksiat. Yahudi makin berani berbuat maksiat karena merasa yakin sudah ada yang menjamin. Menjamin dari mana? Dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berawal dari apa? Syahwat. Lalu sampai mengarah kepada syubhat. Kalau sudah campur seperti ini, susah sekali untuk diingatkan. Nasrani juga sama. Ada sang juru selamat. Sehingga ketika kau berbuat apapun, kau akan diselamatkan oleh sang juru selamat. Antara yang rajin ibadah dan yang tidak rajin ibadah, semuanya selamat. Pernah terjadi, ini ada rekaman videonya di YouTube ya. Dialog di Amerika antara seorang pendeta dengan penelpon yang menghubungi pendeta ini. Jadi ada seorang pendeta Nasrani yang membuka program konsultasi syariah melalui telepon. Waktu itu belum ada WA. Teleponnya pun telepon duduk itu. Dan ada videonya. Pendeta ini ngangkat telepon duduk tadi. Dia dapat telepon lalu diangkat. Ya, silahkan siapa di mana, kemudian dia menyebutkan saya si A dari daerah ini di Amerika. Baik, silakan sampaikan pertanyaan Anda. Si penelpon ini bertanya, kenapa Yesus disalib? Lalu dia bilang, pendeta ini bilang, untuk menebus dosaku, dosamu, dan dosa semua umat manusia. Kemudian penelpon ini bertanya lagi, apakah Yesus juga akan menebus dosanya orang yang menyalibnya? Terus pendeta ini bilang, iya, termasuk dosa orang yang menyalibnya. Masya Allah. Sampai orang yang nyalib Yesus, dosanya ditebus oleh Yesus. Terus penelpon ini bertanya lagi, apakah Yesus akan menebus dosanya kaum muslimin? Jawab pendeta ini, tidak. Loh, salahnya apa kaum muslimin sama Yesus? Yang nyalib Yesus dosanya ditebus sama Yesus. Kaum muslimin tidak pernah punya dosa sama Yesus. Kenapa dosanya tidak ditebus sama Yesus? Karena mereka tidak beriman dengan Yesus. Kaum muslimin mengakui keberadaan Yesus dan mengakui Yesus sebagai Nabi. Sehingga kenapa kok dosanya tidak ditebus? Bingung itu. Nah itu contoh ya. Kalau dia punya keyakinan bahwasanya semua dosa umat manusia akan ditebus oleh Yesus kecuali kaum muslimin, akan menghadirkan paham permisif tadi. Serba boleh, serba boleh. Mau melakukan A boleh, melakukan B boleh, melakukan C boleh, bebas. Karena kamu sudah ada penebusnya. Paham seperti ini, keyakinan seperti ini dibawa di tengah kaum muslimin. Sebagian orang mengajarkan, kamu nanti kalau ketemu malaikat sebut saja saya adalah muridnya Kanjeng Sinten. Saya adalah muridnya ini. Dan kamu sudah saya tunggu di depan pintu surga. Masya Allah. Karena sudah ada yang menjamin, sehingga apa? Dia makin nekat untuk berbuat maksiat. Maka mereka perlu disadarkan
dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu apa? Penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Realita di akhirat seperti ini, realita kebenaran seperti ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan syifa. Allah sebut Al-Quran sebagai syifa karena Quran bisa mengobati yang kayak gini, Pak. Apabila orang membacanya dengan penuh tadabbur, diiringi dengan semangat untuk mengikuti kebenaran, bukan karena diwarnai dengan kebencian. Kemudian Allah menjamin para sahabat, mereka tidak akan jadi kafir sepanjang di tengah mereka ada Al-Quran yang mereka baca dan ada Rasulullah SAW yang membimbingnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa kaifa takfuruna, gimana ayatnya? Bagaimana kalian akan menjadi kafir wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Sepanjang di tengah kalian ayat-ayat Al-Quran dibacakan dan di tengah kalian ada Rasulullah. Sehingga untuk bisa mendapatkan obat dari penyakit syubhat, kata kuncinya al-ilmun nafi', belajar ilmu yang manfaat dari sumber yang benar. Belajar ilmu yang bermanfaat dari sumber yang benar. Sumber yang benar itu siapa, Pak? Guru-guru yang saleh. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ini merupakan pertemuan yang terakhir kita untuk pekan ini dalam rangkaian daurah selama di Kota Madiun. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah membukakan hati bagi kita untuk bisa menerima kebenaran dan bisa punya alat nilai yang benar. Kebenaran terlihat sebagai kebenaran, bukan kebenaran terlihat sebagai kebatilan. Ada satu doa yang mungkin penting untuk kita rutinkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tampakkan kepada kami al-haqqa, kebenaran, haqqan, sebagai kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Warzuqna ittiba'a, dan anugerahkan kepada kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tampakkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinaba, dan anugerahkan kepada kami untuk bisa menjauhinya. Terkadang orang berubah karena amarah. Awalnya berawal dari emosi, lalu muncul kebencian. Setelah benci, berubah, yang benar jadi samar, yang batil jadi benar, sehingga dia berubah prinsip. Dan itu bisa berpeluang terjadi pada siapapun, bisa berpeluang terjadi pada orang awam, sebagaimana berpeluang terjadi pada seorang ustadz. Maka kita mohon kepada Allah hidayah dan bimbingan agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita hingga akhir hayat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai jam berapa? Baik, ada yang mau disampaikan silakan untuk sesi yang terakhir. Tafadhal. Dialog tentang apa? Bapak dulu dari Kristen. Tahun berapa masuk Islam? Selesai kuliah masuk Islam.
Berarti mu'alaf. Sudah lama, bukan mu'alaf lagi ya. Masya Allah. Mu'alaf jangan lama-lama, sebulan aja mu'alaf itu ya. Saya dicari sesuatu memang dari satu pelajaran Kristen sendiri yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hamsa tentang Isa. Kemudian masih tambahan dari Ustaz sendiri. Jadi saya semakin yakin yang masih tambahan bukan kepada saya ini anak saya yang satu masih Kristen. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa diajak ke MSH Pak. Boleh diajak ke masjid ini? Anaknya yang pertama di Bogor. Masya Allah. Persoalan saya waktu mencari, saya pernah sampai latihan sholat kusuk Abu Sangkan itu waktu itu yang mengatakan Allah berada di mana-mana itu. Tapi kadarullah setelah saya ketemu dengan Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad itu waktu di Pogung Raya itu Jogja, maka semakin yakin bahwa yang saya ikuti sampai sekarang ini kelihatannya itu yang memang betul-betul seperti doa yang Ustaz sampaikan itu. Alhamdulillah. Tapi mohon bagaimana untuk menyampaikan kepada anak saya karena mereka kelihatannya juga seperti itu tadi, subhatnya banyak gitu kan. Saya sudah menyampaikan tapi mohon bagaimana yang paling ideal untuk, memang saya sudah menyampaikan waktu itu, saya katakan nanti Bapak kalau di akhirat Bapak masuk surga, kamu masuk neraka, kamu nanti akan menuntut kepada Allah kenapa saya tidak diajari. Kemudian saya juga sampaikan, tapi dia diam-diam dalam arti sakarmu Bapak harus ngomong apa ini bagaimana Ustadz? Ucapan mungkin sepatah kata kalimat yang bisa meluluhkan anak saya itu. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Nah, seperti yang tadi malam kita sampaikan ya, bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah hujjah walaupun kalah kuasa. Sehingga perdebatan antara agama Islam dengan agama selain Islam itu sebenarnya sudah final. Mau pakai alasan apa lagi untuk mengatakan bahwasanya Islam ini bukan agama yang benar? Saya pernah menyampaikan dalam satu forum, kalau Bapak pengen tahu agama apa yang referensinya paling lengkap, coba bandingkan perpustakaan agama Islam dengan perpustakaan agama selain Islam. Itu seperti langit dan sumur. Perpustakaan agama Islam, kalau mau dikumpulin ya, karya-karya yang ditulis oleh kaum muslimin, masjid ini nggak cukup. Masjid ini mungkin nggak cukup. Coba masjid ini diisi perpustakaan semua yang menampung semua karya kaum muslimin, nggak cukup masjid ini Pak. Masjid ini luasnya berapa? Luasnya berapa? Atas bawah? Berapa? 430. Itu yang lantai 1 saja. Ditambah lantai 2 misalnya. Ditambah yang loteng-lotengnya. Jadi kalau misalnya masjid ini dibuat 3-4 lantai untuk dipenuhi perpustakaan kaum muslimin, gak cukup. Saking banyaknya. Untuk ilmu Quran saja ada banyak sekali turunannya. Kalau ini bukan bukti kebenaran agama Islam, kita mau minta bukti apa lagi? Artinya khazanah ilmiahnya sangat kaya. Sekaya ini khazanah ilmiah kaum muslimin, berbagai bidang ilmu. Ilmu Quran bisa ribuan buku, ilmu hadis ribuan buku, nanti ilmu apa lagi? Ilmu fikih ribuan buku. Kalau ini bukan bukti kebenaran agama Islam, Anda mau cari ilmu apa lagi? Sekarang pertanyaannya, sebutkan contoh buku tafsir Injil. Ada Pak? Dalam pengalaman Bapak sebagai orang Nasrani, ada nggak buku tafsir Injil? Tidak ada, satu pun tidak ada. Tafsir Quran ada berapa? Tafsir Quran ada berapa? Yang judulnya kita nggak tahu itu banyak sekali. Yang judulnya kita nggak tahu, apalagi isinya Pak. Ada tafsir yang judulnya kayak gini, iya baru tahu saya.
Padahal tafsir itu sudah sekian abad masa silam. Maka kalau itu bukan bukti kebenaran Islam, Anda mau cari bukti apa lagi? Itu kalau kita bicara bukti ilmiah. Belum lagi bukti berkaitan dengan kerancuan berpikirnya agama. Jadi misalnya debat yang ada di internet ya, yang bisa kita jumpai di YouTube kan banyak sekali ya. Mau nonton satu saja itu sudah menjadi bukti nyata. Videonya Zakir Naik banyak ya. Videonya Ahmad Didat banyak. Belum lagi yang ada di Indonesia, Yahya Waloni itu juga banyak rahimahullah. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang dulunya jadi pendeta, dari pendeta kemudian masuk Islam. Ada seorang pendeta dari Amerika. Beliau dulu ditugaskan ke Afrika dan itu menjadi sebab beliau masuk Islam. Ditugaskan ke Afrika ya untuk misionaris dari Amerika ya. Setelah sampai di Afrika, pertama kali masuk ke negara Islam di di Afrika. Orang ini setiap kali melihat mushaf Al-Quran terjemah, itu selalu diiringi dengan teks asli. Teks Quran asli pakai bahasa Arab, terjemahnya baik bahasa A, bahasa B, bahasa C. Hampir semua terjemah bahasa Al-Quran yang diterjemahkan dari berbagai bahasa ada teks asli dan ada terjemah. Udah? Lalu dari situ beliau berpikir, kami tidak pernah menjumpai seperti ini dalam Injil. Sampai dia sendiri tuh bingung, Injil yang asli itu bahasanya apa toh? Injil yang asli bahasanya apa, Pak? Hah? Apa bahasa asli Injil? Hah? Ibrani. Ibrani atau Suryani? Ada bahasa Suryani, ada bahasa Ibrani. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal tahu? Siapa itu? Hah? Sepupunya. Ya. Kalau dalam biografi Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal, kita carikan ya. Beliau disebutkan wa kana yutarjimul Injil, beliau menerjemahkan Injil dari bahasa yang beliau jumpai ke dalam bahasa Arab. Mana sih biografinya? Nah, bahasa apa yang? Nah, di sini cuma disebutkan ya. Kalau di biografinya waktu menjelaskan tentang Waraqah bin Naufal, Waraqah menerjemahkan bahasa Injil Ibraniyah ilal Arabiyah. Dalam riwayat yang lain menyebutkan minas Suryaniyah ilal Arabiyah. Waraqah menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Menerjemahkan dari bahasa Suryani ke bahasa Arab. Jadi beliau paham bahasa itu. Apakah itu Injil yang asli? Wallahu a'lam. Itu kalimat tertua yang bisa kita jumpai. Kalimat tertua. Info sejarah tertua. Waraqah kan tahun berapa itu? Awal Nabi SAW dapat wahyu. Setelah beliau dari Gua Hira, terus ketakutan. Kemudian Khadijah mengajak Nabi SAW untuk menghadap Waraqah. Nah Waraqah ngerti. Sampai Waraqah mengatakan, hadzan namus alladzi unzila ila Musa. Ini adalah namus yang dulu pernah datang kepada Musa. Kalau itu kita anggap informasi sejarah paling awal, bahwa Waraqah menerjemahkan bahasa Suryani ke bahasa Arab, berarti Injil yang asli ada bisa jadi bahasa Suryani, ada bahasa Ibrani. Yang bahasa itu mungkin sudah hilang. Sehingga kita mau belajar, saya pengen belajar bahasa Ibrani. Kamus bahasa Ibrani itu kayak apa sih? Kalau yang dipakai orang Israel itu bahasa apa? Israel kan ada tulisan khusus ya. Pernah lihat Pak? Ada kan? Hah? Yang mungkin sudah pernah masuk ke Palestina, kan dapat permit itu ya. Dari Israel, itu kan ada bahasa Israel. Itu bahasa apa itu?
Itu bahasa belakangan. Kita tidak tahu itu bahasa apa. Intinya dalam hal ini bahasa aslinya orang kesulitan untuk mendapatkan. Nah, karena kondisi ini Yusuf Estes masuk Islam. Dan beliau banyak diundang ke gereja untuk memberikan pengarahan tentang apa itu Islam. Sampai beliau sendiri pernah mensyahadatkan orang satu gereja dan di gereja tempatnya. Karena orang gereja pengen tahu Islam itu kayak apa sih, diundang ke gereja Yusuf Estes. Setelah beliau masuk Islam dan mensyahadatkan orang satu gereja. Ada itu videonya di YouTube Yusuf Estes. Hafidhahullah. Begitu Pak. Jadi kalau mau bicara nasihatnya apa? Masalahnya beliau nggak mau dengerin. Kalau mau dengerin kita bisa kasih nasihat. Tapi kalau sudah nggak mau dengerin, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci hatinya. Nah, wallahu alam. Ada yang lain? Cukup? Oh baik, silakan. Tentang doa masuk pasar, itu apakah berlaku untuk kita mau membuka aplikasi marketplace itu? Mengenai doa masuk pasar, apakah berlaku ketika kita masuk pasar online, buka marketplace? Sehingga begitu buka marketplace, baca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau doa apa yang dibaca? Wallahu alam, yang benar tidak berlaku. Karena kalau itu berlaku, hampir semua kegiatan kita buka HP selain buka Al-Quran atau buku-buku yang bermanfaat melalaikan dari zikrullah. YouTube, TikTok, apalagi IG, Facebook, semuanya melalaikan orang dari zikrullah. Sehingga ketika orang buka medsos apapun, scroll, isinya apa Pak? Isinya apa? Dominan hiburan, video mancing, video jaring, video hewan-hewan, ya Pak. Terus video apa lagi Pak? Video binatang ternak, video ini sesuai dengan selera masing-masing orang. Ibu-ibu video masak. Kalau nggak masak, makan-makan. Terus apa lagi? Kesehatan. Rata-rata video yang kita tonton informasi yang bukan agama. Termasuk juga video, bukan video ya, aplikasi untuk marketplace. Jadi orang hanya nyekrol, nemu kayaknya bagus ini barang, masuk keranjang. Nyekrol lagi, masuk keranjang lagi. Berapa jumlah barang yang bisa dimasukkan ke keranjang virtual? Enggak ada batas. Lebak-leboknya blang. Kapan dituku? Wallahu a'lam. Tapi dia cuman biarin aja. Akhirnya dia mungkin menghabiskan waktu setengah jam, bahkan 1 jam hanya scroll. Dan itu terjadi pada semuanya. Artinya baik marketplace maupun yang bukan marketplace. Oleh karena itu berkaitan dengan doa tadi, doa masuk pasar berlaku ketika kita masuk ke tempat-tempat yang melalaikan. Pasar, mall, kemudian stasiun, bandara dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Pencekap, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.